Fisika kuantum ternyata isinya imajinasi, hayalan gitu, yang bener aja. Hal ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para ilmuwan fisika sejak lama. Bagaimana ide para ilmuwan tentang atom berubah dari tahun ke tahun, kita akan menyimaknya sebentar lagi. Tonton sampai habis ya videonya, karena di akhir video ini teman-teman akan mendapatkan interpretasi yang benar-benar berbeda tentang atom. Sekaligus rahasia keterkaitan simbol bintang David, simbolnya Yahudi, dengan struktur atom. Teman-teman gak usah khawatir, insya Allah ini bukan imajinasi yang ngawur banget ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Fisika kuantum adalah sains yang masuk ranah imajinatif, dalam artian ia adalah interpretasi terhadap bukti empiris. Jadi bukan benar-benar bukti empiris seperti yang dipahami dalam fisika klasik yang bisa dilihat dengan mata manusia. Hal ini dikarenakan tubuh manusia dan teknologi yang digunakan untuk mengenali atom itu masih terlalu besar untuk bisa melihat atom secara langsung. Interpretasi bisa diartikan juga sebagai proyeksi atau prediksi, seperti melihat asap untuk mengenali api, merasakan demam, hidung tersumbat dan nyeri otot untuk mengenali virus flu, atau melihat bayangan untuk mengenali benda. Sederhananya, jika atom itu ibarat gajah, maka fisika kuantum mendefinisikan gajah itu dari bayangannya. Tentu saja definisinya bisa berbeda-beda, tidak hanya dari sudut pandangnya, namun juga tergantung arah, intensitas, dan warna cahaya yang menyinarinya. Imajinasi itu seperti lukisan impresionisme, seperti ini. Terlihat sekilas, tidak harus detail, namun cukup memberikan gambaran yang kuat atas kedalaman ruang atau dimensi dari suatu objek. Bicara tentang interpretasi para ilmuwan fisika tentang atom, mau nggak mau kita harus buka lagi sejarahnya. Sebenarnya tahapan sejarah teori atom cukup panjang, namun di sini saya ringkas saja dalam 5 tahap atau tokoh yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah John Dalton pada tahun 1808. Dia mengajukan teori bahwa atom adalah sebuah benda terkecil dan tidak bisa dibagi lagi. Ia tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan. Setiap elemen atom sejenis adalah identik, baik karakteristik maupun masanya. Sedangkan atom-atom yang berbeda jenisnya maka memiliki karakteristik dan massa yang berbeda-beda juga. Atom yang berbeda-beda jenis tersebut bisa dikombinasikan membentuk suatu kompon atau senyawa. Teori Dalton ini sudah bisa membedakan berbagai jenis atom, misalnya atom hidrogen dan atom oksigen. Namun ia belum mengenali bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yang kemudian baru ditemukan oleh J.J. Thomson. Melalui percobaan sinar yang ditembakkan dalam tabung kaca, melalui 2 buah plat logam bermuatan positif dan negatif, yang terkenal dengan sebutan percobaan sinar katoda, J.J. Thomson menemukan bahwa sinar dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, dan menemukan bahwa sinar tersebut bermuatan negatif, karena sinar berbelok ke arah plat yang bermuatan positif, di mana muatan negatif tolak-menolak dengan muatan yang sama, dan tarik-menarik dengan muatan yang berbeda, yaitu muatan positif. Muatan negatif ini kemudian disebut sebagai elektron, sedangkan muatan positifnya disebut proton. Dari bukti ini, Thomson menyatakan bahwa atom terdiri dari bola bermuatan positif yang pada permukaannya terdapat muatan negatif, seperti puding plum. Sedangkan atom itu sendiri bermuatan netral, karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Lokasi muatan negatif itu tetap, yaitu di permukaan bola yang bermuatan positif. Itu kata J.J. Thomson. Ernest Rutherford kemudian merevisi model puding plum tadi menjadi lebih kecil dan memisahkan posisi elektron menjauhi proton. Kesimpulan ini ia dapatkan dari percobaan penembakan sinar partikel alfa dari radiasi atom radium pada lembaran emas. Ia mendapati bahwa sebagian besar sinar melewati lembaran emas secara lurus, sebagian lagi sedikit dibelokkan, dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Artinya sebagian besar dari atom adalah ruangan kosong, dengan proton yang terkonsentrasi di tengah atom yang kemudian disebut sebagai nukleus atau inti atom. Model ini kemudian dikenal sebagai model nuklir. Namun teori ini tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tetap berada di dalam orbit dan berputar mengelilingi nukleus. Mulai kompleks ya, kita istirahat dulu sebentar. Capek ngomong. Niels Bohr kemudian menjelaskan bahwa elektron mengorbit secara stabil pada setiap lapisan tertentu yang disebut energi sel atau cangkang energi.
Semakin kecil cangkangnya, maka semakin kecil energinya, dan semakin dekat ke nukleus. Elektron bisa pindah ke cangkang yang lebih besar dengan menyerap energi, atau sebaliknya berpindah ke cangkang yang lebih kecil dengan memancarkan energi. Teori ini kemudian disebut sebagai planetary model, karena mirip dengan orbit planet-planet dalam tata surya. Nah, sampailah kita ke model kuantum dari atom yang diajukan oleh Erwin Schrödinger. Susah yang ngucapinnya. Berbekal teori atom dari Niels Bohr, Schrödinger menggunakan persamaan matematika untuk mendeskripsikan kemungkinan ditemukannya elektron pada posisi tertentu dalam suatu atom. Kalau lihat rumusnya, pasti langsung bikin kepala sakit. Tapi sebenarnya kalau dilihat modeling 3 dimensinya, bentuknya masih jauh lebih sederhana dan teratur dibandingkan dengan asap rokok atau angin muson. Secara prinsip, elektron bergerak mengitari nukleus, bukan dalam bentuk orbit garis, tapi lebih sebagai awan. Orbit itu sendiri hanya berfungsi membantu untuk memprediksi area di mana kita bisa menemukan posisi elektron. Semakin dekat posisi terhadap nukleus, maka kemungkinan untuk menemukan elektron semakin besar. Terkait orbit elektron, ada 2 tahap penting dalam sejarah teori atom yang perlu saya ceritakan di sini, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konstruksi atom. Hal ini kemudian hampir selalu digunakan dalam penentuan dan perhitungan ikatan antar atom, terutama bidang kimia, seperti struktur Lewis dan ikatan ion. Charles G. Barkla pada tahun 1917 menciptakan metode distribusi elektron dengan menamai lapisan orbit tersebut dengan istilah kulit, yaitu kulit KLMN, di mana K menunjukkan kulit terkecil dan secara berurutan L, M, dan N menunjukkan kulit yang lebih besar. Robert Mulliken pada tahun 1932 kemudian menggunakan penamaan grup SPDF yang merupakan singkatan dari Sharp, Principal, Diffuse, dan Fundamental. Grup ini menentukan urutan pengisian elektron pada lapisan orbit. Nah, 2 metode inilah yang menginspirasi saya untuk meriset model konstruksi atom. Lebih tepatnya imajinasi. Tapi sayangnya agar bisa relate kita harus sedikit berhitung ya. Nggak rumit kok, nggak rumit. Tenang aja. Oke, siap-siap ya, kita akan sedikit berhitung. Robert Mulliken membuat aturan seperti ini. Setiap grup SPDF tadi memiliki maksimum jumlah elektron yang bisa terikat dalam lapisan atau kulit. Grup S diisi sampai dengan 2 elektron. Grup P diisi sampai dengan 6 elektron. Grup D diisi sampai dengan 10 elektron. Grup F diisi sampai dengan 14 elektron. Pada kulit pertama atau K hanya diisi oleh grup S. Jadi totalnya 2 elektron. Ini jadi aturan kestabilan khusus untuk atom hidrogen dan helium. Grup kedua atau kulit L diisi berturut-turut oleh grup S dan P. Jadi totalnya 2 plus 6, yaitu 8 elektron. Ini jadi aturan kestabilan umum, yaitu aturan oktet. Kulit ketiga atau M semakin banyak isinya atau grupnya. Berturut-turut grup S, P, dan D. Jadi total 2 plus 6 plus 10 sama dengan 18. Dan kulit keempat atau N tentu saja diisi berturut-turut oleh grup S, P, D, dan F dengan total 2 plus 6 plus 10 plus 14 sama dengan 32. Nomor atom yang kita kenal dalam tabel periodik adalah jumlah total elektron pada semua lapisan. Misal, atom neon dengan nomor atom 10 itu punya 2 kulit yang terisi elektron secara lengkap. Maka jumlah elektronnya adalah S pada kulit pertama dan S plus P pada kulit kedua dengan total elektron 2 plus 2 plus 6. Oke, kita stop dulu bahas teorinya. Yuk kita lihat dunia. Dunia banyak dibentuk oleh segitiga dan heksagon. Butir salju, mata serangga, sarang lebah, gelembung busa, cangkang penyu, sampai bebatuan. Semua berbentuk heksagon dan segitiga. Ada juga konstruksi bangunan, jembatan, kubah, piramida Mesir, sampai lambang organisasi seperti ini. Itu juga berbentuk segitiga dan heksagon. Kita sepakat ya bahwa sebuah simbol adalah perwakilan terkuat dari pribadi atau organisasi. Ketika sebuah bentuk dipilih sebagai simbol, maka bentuk tersebut adalah hal terpenting yang harus selalu diingat, dirasakan, dan dilakukan. Pertanyaannya,
Apakah mungkin mereka paham sistem alam semesta atau kosmos dan menyimpan sistem tersebut dalam sebuah simbol? Saya ingat pelajaran struktur bahwa bentuk geometri terkuat secara 2 dimensi adalah segitiga dan lingkaran. Dan jika dibuat 3 dimensi, maka akan menjadi tetrahedron dan bola. Tetrahedron dia adalah 5 segitiga sama sisi ya. Maka kemudian saya mencoba membayangkan simbol bintang David dalam bentuk 3 dimensi. Jadilah bentuk trisoctahedron, yaitu gabungan tetrahedron yang digabungkan secara berhadapan-hadapan atas bawah. Lalu saya coba menempatkan bola-bola secara merata mulai dari sudut-sudutnya sebagai simbol elektron. Dan voila, jumlah elektron tersebut sesuai dengan aturan SPDF dan KLMN. Elektron bisa didistribusikan secara merata dengan jumlah 2, 8, 18, dan 32 sesuai dengan aturan KLMN. Sedangkan aturan SPDF digunakan sebagai urutan atau prioritas penambahan elektron untuk mempertahankan keseimbangan gaya dalam geometri atom. Struktur yang biasa saya lihat pada bangunan ternyata terulang pada skala subatom. Saya kembali melihat bukti bahwa spektrum itu berulang dan bercabang, atau spektrum itu sama pada skala yang berbeda. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah imajinasi ini benar-benar baru buat kalian? Atau kalian sudah pernah melihatnya dari literatur atau penjelasan dari kalangan ilmuwan fisika? Tolong tulis di komen ya. Bisa juga share ke teman atau saudara yang kuliah atau mengajar atau punya kompetensi bekerja di bidang fisika, terutama fisika kuantum. Saya tidak ada background pendidikan fisika, jadi saya akan sangat senang jika bisa dapat feedback dari orang-orang yang kompeten dan profesional di bidang fisika. Siapa tahu imajinasi saya divalidasi oleh akademisi. Kalau diterima temuan ini, saya kasih nama geometric model. Halo ya teman-teman. Apa-apa. Berkhayal kan gratis. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.